Saudara-saudari dalam Kristus Tuhan, kita kembali berjumpa merenungkan firman Tuhan. Kita telah membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 6 ayat pertama sampai 8. Dan mari kita renungkan bersama. Karena yang berbahagia ialah yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku dalam Kristus Tuhan, kita hanya dapat menyaksikan dan menceritakan sesuatu jika kita telah mengenal dan merasakan sesuatu itu. Karena kalau tidak, maka kita hanya menebak-nebak dan mengira-ngira. Dan itu belum tentu benar. Saya kasih contoh. Kita dapat menceritakan keadaan suatu kampung seandainya kita pernah tinggal di dalam kampung tersebut. Sehingga kita sudah mengenal situasinya, kebiasaan orang-orang di sana, cuacanya, kesejukannya, dan lain sebagainya. Jadi intinya kita harus merasakannya terlebih dahulu, baru bisa menceritakannya. Begitu juga kita hanya dapat menyadari apa yang kita miliki ternyata kecil dan tidak ada apa-apanya setelah kita melihat sesuatu yang lebih besar dari yang kita miliki tersebut. Saya kasih contoh kembali. Misalnya selama ini kita memiliki sepeda motor yang menurut kita bagus, besar, dan tahan lama. Tetapi setelah kita melihat sepeda motor yang lebih besar, yang tampilannya lebih cantik, lebih irit, maka baru kita sadari ternyata yang kita miliki selama ini kecil dan kurang menarik. Setelah kita melihat sesuatu hal yang lebih baik dan lebih besar, kita akan menyadari yang kita punya dan kita miliki selama ini ternyata masih kecil. Begitulah kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Kita hanya bisa menyaksikan dan menceritakan tentang Tuhan jika kita telah merasakan Tuhan, telah mengenal Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan kita mengetahui sifat-sifat Tuhan, kita mengenal dan melihat siapa Tuhan sesungguhnya. Dan kita baru menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa, kita adalah orang berdosa setelah kita merasakan dan melihat kemuliaan Tuhan. Kita merasa orang berdosa yang tidak layak kepada Tuhan setelah kita melihat dan merasakan kekudusan Tuhan. Teks hari ini mengajarkan bagaimana perjumpaan dengan Tuhan harus mendahului pelayanan buat Tuhan. Relasi kita dengan Allah harus beres terlebih dahulu sebelum kita dipakai untuk membereskan relasi orang lain dengan Tuhan. Perikop firman Tuhan yang kita renungkan dimulai dengan sebuah cerita, yaitu dalam tahun matinya Raja Uzia. Raja Uzia adalah raja yang sangat luar biasa dan memerintah sangat lama. Di bawah pemerintahannya kerajaan Yehuda menjadi sangat maju dalam banyak hal. Berita kematiannya menjadi awal dari sebuah krisis. Ditambah dengan kemunculan bangsa Asyur yang makin besar, sehingga keadaan Yehuda benar-benar semakin terpuruk. Di tengah persoalan sulit itu, Yesaya mendapatkan sebuah penglihatan dan panggilan. Allah dengan tenang duduk di atas tahtanya, memanggil Yesaya untuk memberitakan pengharapan bagi Yehuda, agar mereka jangan khawatir, jangan gelisah dengan kematian raja mereka. Melalui perjumpaan ini, Tuhan ingin menyatakan siapa dirinya kepada Yesaya. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak sebanding dengan Raja Uzia, yang mereka kagumi membawa kemajuan selama ini. Tahta Tuhan tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci.
Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Para serafim pun tidak tahan dengan kekudusannya. Mereka menutupi wajah dan kakinya sebagai tanda ketidaklayakan. Kekudusannya menjadi semakin terlihat melalui seruan para serafim, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan." Sehingga seruan itu sanggup menggoyangkan alas bait suci. Itulah yang terjadi saat Yesaya melihat Tuhan dalam segala kemuliaan dan kemahakudusannya. Sehingga Yesaya menyadari siapa dirinya. Yesaya langsung menyadari kenajisan dirinya dan kenajisan bangsa Yehuda. Sampai ia berseru, "Celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Di saat kesadarannya itulah Tuhan menguduskannya dengan mengutus serafim menyentuh bara pada mulut Yesaya. Sehingga segala kesalahan Yesaya diampuni, dosa dan kenajisannya diampuni dan dihapuskan. Dan di saat itu jugalah ia bersedia diutus Tuhan ke tengah-tengah bangsa Yehuda. Dengan menjawab pertanyaan Tuhan, "Siapa yang akan kuutus? Dan siapa yang mau pergi untuk aku?" Maka disahut oleh Yesaya, "Ini aku, utuslah aku." Kenapa Yesaya langsung mau dan sanggup? Langsung menyambut dengan lantang, "Ini aku, utus aku." Karena ia telah merasakan Tuhan. Karena ia telah melihat kemahakuasaan Tuhan. Ia telah melihat kemahakudusan Tuhan. Bahwa tidak ada sesuatu yang diragukan dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan jika Tuhan bertindak. Ia tidak khawatir akan dirinya. Ia tidak khawatir akan hidupnya. Karena ia telah dikuduskan. Dosa dan kesalahannya telah diampuni. Berdasarkan tadi kesadarannya akan hidupnya. Ia telah dikuduskan. Bibir najisnya telah dikuduskan. Itulah yang membuat dan mengakibatkan ia sanggup diutus Tuhan. Dan sanggup mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang kita katakan dari awal tadi, kita hanya dapat menyaksikan dan menceritakan sesuatu jika kita telah merasakannya. Saudara-saudara, kita telah merasakan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Yesaya. Karena Tuhan mau menyelamatkan Yehuda dari keterpurukan. Seperti itulah Tuhan juga telah menyatakan dirinya kepada kita. Melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan telah menguduskan kita. Segala dosa kenajisan kita telah diampuni, telah dihapuskan. Mari kita menyadari, kita ini telah layak di hadapan Tuhan. Kita ini telah ada di dalam Tuhan. Maka setelah kita layak, setelah kita diampuni, dihapuskan segala dosa, kesalahan dan kenajisan kita, marilah kita bersedia juga. Seperti saya mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Kita harus menyaksikan, menceritakan tentang Tuhan itu. Mari kita memperbaiki relasi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Pekerjaan kita untuk memperbaiki itu supaya relasi mereka kepada Tuhan semakin baik, semakin dekat. Mari kita menceritakan tentang Tuhan itu di dunia ini. Agar seluruh dunia ini dapat menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita jangan mengabaikan dosa. Karena kita telah disucikan, dikuduskan, telah layak kepada Tuhan. Maka kita jangan kembali kepada dosa. Kita jangan main-main kepada dosa. Seperti Yesaya menyadari dirinya, dia najis, ia tidak layak. Karena ia telah melihat kekudusan Tuhan. Seperti itulah kita juga menyadari diri kita.
Kita harus melihat bahwa Tuhan itu adalah kudus. Ia tidak mengenal dosa. Ia tidak pernah terlibat dalam dosa. Ia tidak pernah bercampur kepada dosa. Sehingga tidak ada sesuatu yang kotor pada dirinya. Tidak ada sesuatu yang najis kepadanya. Maka itulah, kita mau menjadi pengikut Tuhan, kita harus menyadari kekudusannya. Ketika kita datang kepadanya, kita juga harus selalu menguduskan diri. Jangan main-main dengan dosa. Ada banyak orang di saat ini mengaku pengikut Tuhan, mengaku layak kepada Tuhan, mengaku sering berdoa kepada Tuhan, padahal dosa setiap hari juga selalu ia lakukan. Perkataan-perkataan kotor selalu ia ucapkan. Pikiran-pikiran yang buruk, mengata-ngatain orang lain dengan hal-hal buruk, menuduh orang lain. Dosa selalu ada dalam dirinya. Disinilah kita harus hati-hati. Kita hanya layak kepada Tuhan jika kita menguduskan diri. Sekali lagi kita harus menyadari, Allah itu adalah Allah yang kudus. Para serafim, malaikat Tuhan saja merasa tidak layak, sehingga wajah dan kaki mereka tutupi. Apalagi kita sebagai manusia yang masih ada dalam tubuh ini, yang masih hidup di dunia ini, yang sering bertemu dengan kejahatan setiap hari. Kita harus hati-hati. Kita harus buat hidup diri kita ini layak kepada Tuhan yang kudus. Dan dalam kekudusan itulah, barulah kita menjadi saksi bagi dunia ini. Makanya kita heran dengan orang-orang yang ada di luar Kristus, di agama lain yang tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka sering membahas tentang Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Yesus sering membahas Yesus. Bagaimana ia dapat mengetahui kebenaran tentang Tuhan Yesus sedangkan ia tidak ada di dalam Tuhan Yesus? Bagaimana ia dapat menyaksikan kebenaran? Bagaimana ia dapat mengungkapkan kebenaran tentang Tuhan Yesus sedangkan ia sendiri tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Ia sendiri tidak merasakan kemahakuasaan Tuhan. Ia sendiri tidak merasakan kemahakudusan Tuhan. Maka saudara-saudara, saya mau katakan, jika saudara-saudara melihat itu di media sosial atau di mana saja, atau langsung orang ngomong yang menceritakan tentang Tuhan, padahal orang tersebut adalah di luar Tuhan, saya mau katakan jangan percaya. Jangan terima ajaran itu. Jangan dengarkan pernyataannya itu. Hanya orang-orang yang telah merasakan Tuhan, yang ada di dalam Tuhan, yang mengetahui kemahakuasaan dan kemahakudusan Tuhan, hanya itulah yang layak menceritakan Tuhan. Dan hanya orang yang ada di dalam Tuhan juga, yang menyadari dirinya juga, hanya orang tersebutlah yang dikuduskan oleh Tuhan. Lihatlah kemahakuasaan Tuhan. Rasakanlah kemahakuasaannya yang tiada tanding di dunia ini. Sehingga kemahakuasaannya itu kita rasakan, kita nikmati. Seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat merasakan kemahakuasaan Tuhan itu. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Jika kita menyadari, ternyata benar Tuhan itu maha kuasa. Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita, memberi kita kehidupan, dapat mengubah duka cita kita menjadi sukacita, sengsara kita menjadi tertawa sukacita. Rasakanlah itu di dalam Tuhan. Karena Tuhan telah menyatakan dirinya bagi kita. Kita telah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Maha Kuasa yang mampu memberi kita hidup. Dia adalah Maha Kudus yang mampu menguduskan kita. Marilah tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan yang kudus itu. Demikian firman Tuhan, dan kita berdoa. Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus,
kami adalah orang beriman yang telah Engkau kuduskan. Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami melalui kematianmu di atas kayu salib. Kami mengimani itu dan kami mau menguduskan hidup kami karena kami memandang Tuhan kami adalah Allah yang kudus. Amin.